Alright, back with Varia Hobby. Jovan di sini. Oke, gue langsung aja. Hari ini gue mau review Codex Space Marines books ya. Jadi di sini adalah Codex 10 edition kedua dari game Warhammer 40K. Mungkin adalah Codex yang paling ditunggu karena ini adalah ras ataupun faction kesayangan dari banyak players di 40K ya. Jadi players paling banyak di 40K universe adalah Space Marine tentunya. Karena ya ini adalah poster boy sekaligus juga ya mungkin kita punya hero ataupun kita punya ini ya geekiness itu suka dengan si Space Marine ini. Nanti saya cerita pelan-pelan kayak kenapa ini ada jadi banyak pilihan dari semua ras-rasnya si 40K ya. Nah, jadi kemarin itu gue baru dapat kodeks ini tuh langsung aja cuma satu kopi itu disisikan kepada teman di toko ya. Karena gue hari ini mau langsung review ya. Hari ini itu tanggal 15 jadi hari Minggunya. Kemarin itu rilis di tanggal 14 Oktober. Jadi gue langsung minta satu kopi dan langsung mau coba gue review di sini ya. Jadi kenapa orang main dengan Space Marines? Ya, Space Marines itu boleh dibilang adalah heroes of mankind, ya, humankind's best hope to against alien and chaos invasions ya. Jadi makanya di sini menjadi ras pilihannya ya, ras pilihannya. Dan ceritanya sendiri sudah semuanya mengenai Imperium dan juga superhumans atau super soldiers Space Marine ini, ya. Nah, impression pertamanya dari buku ini mungkin adalah buku paling tebal, paling berat ya dari seluruh kodeks-kodeks Space Marine yang kodeks-kodeks Warhammer 40K yang akan dirilis oleh Games Workshop ya. Jadi ini adalah kodeks paling tebal, berat banget, harganya sama, somehow si kodeks Space Marine ini tidak dibedakan dengan kodeks-kodeks lain. Jadi kalau kita bicara isi ataupun bicara kualitas ya, jadi boleh dibilang ini adalah buku yang paling oke ya, paling oke dari sisinya ini ya, nilai ya, ini sisinya nilai karena tadi paling tebal, lore paling banyak, gambar-gambarnya paling banyak juga. Jadi mungkin boleh dibilang kita paling puas dengan bukunya Codex Space Marine ini ya. Tapi isinya apa aja itu yang gue hari ini mau ngomongin ya. Gue mau coba kasih tahu ke kalian cerita-cerita. Jadi kontennya itu terdiri dari 200-an ya, 200-an. Bentar saya cek dulu juga. Saya sendiri nggak yakin. 215 halaman ya, 215 halaman Codex Space Marines. Di mana tuh pembagiannya tuh 60 halaman itu lore ya, jadi ceritanya. Kemudian 20 halaman showcase dan baru mulai ke rule set. Jadi seperti rules-nya si Combat Patrol, data sheets-nya dan juga crew set rules-nya. Nah, jadi gua akan review Codex Space Marine ini menjadi dua bagian ya. Jadi karena ini cukup besar, jadi saya pikir mau coba bagi ke dalam dua video ya, bagi ke dua video. Nah, video pertama kan gua akan ngobrol mengenai lore-nya, ceritanya, kita mau mengenal si Space Marines ini. Kemudian baru akan ngomongin faction rules-nya ya, itu nanti di video yang terpisah. Gua akan sengaja lakukan itu supaya kita punya fokus yang lebih baik terhadap apa yang kita dapat di buku-buku di kodeksnya Space Marine ini. Oke, langsung aja yuk masuk ke yang pertama, yaitu kita bicara lore-nya dan cerita-ceritanya serta showcase-nya. Oke. Oke, langsung aja kita udah punya Codex Space Marine, Codex terakhir ya. Saat video ini dibuat, Codex kedua dari Games Workshop Warhammer 40K. Ini buku seperti yang tadi gue bilang ya, ini monster banget, gede banget, berat bener ya, tebel bener. Ini kalau sekarang kita ngomong ini udah sama kayak bukunya kuliah kali ya kalau secara ketebalan ya. Jadi di sini penuh dengan full color content ya. Juga kontennya sendiri terdiri dari 215 halaman yang pembagiannya tuh gue udah sampaikan tadi ya. Nah ini wow banget ya. Kita disambut dengan cerita ya, langsung lore-lore-nya. Nah, pasti kalian juga ada yang berpikir ya, ini kenapa jadi favorit dari banyak playersnya 40K si Space Marine ini. Nah, gue memang sengaja dedicate mungkin video ini itu untuk new players. Jadi mereka tuh banyak yang mungkin kurang mengenal si Space Marine ini ya. Jadi gue sengaja bikin video ini jadi kembali dengan cerita mengenai lore untuk memperkenalkan ataupun mungkin menjelaskan ya Warhammer 40K ini jadi kepada new players ataupun kepada lore anti-entusias ya. Jadi si Space Marine itu adalah heroes to mankind ya, tadi yang gue bilang itu ya. Mereka ada super soldiers, superhumans ya, yang memiliki fisik yang lebih kuat, lebih cepat ya, lebih ini juga ya, lebih sigap juga. Nah, karena memang mereka dibuat untuk bertempur ya. Mereka adalah pasukan khusus yang dibuat oleh Imperium untuk
menghalangi ataupun melawan si alien, melawan si chaos invasions, dan menjaga human race ya, human race dari extinction karena serangan-serangan ataupun ya inilah ya, mencoba menguasai manusia dan juga buminya ya. Jadi mereka ini adalah super soldiers, genetically enhanced, dan memang mereka punya organ ya, mereka punya organ itu 2 kali lipat lebih banyak daripada organ manusia umum ya. 2 kali lipat contohnya maksudnya 2 jantung, 4 ginjal ya. Paru-parunya pun lebih lebih lebar, lebih banyak. Nah, supaya mereka kalau misalkan sampai ketembak ataupun luka berat, itu kehilangan salah satu organ, itu nggak langsung meninggal, nggak langsung mati ya, tapi masih bisa bertempur di tengah medan perangnya ya. Jadi memang mereka ini dibuat untuk bisa menghalangi dan juga pertahanan terhadap alien-alien dan juga chaos tadi ya. Nah, jadi mereka sendiri tingginya tuh udah absurd untuk ukuran kita, yaitu 2,3 meter kurang lebih ya. Itu di sekitar 2,1 sampai 2,3 meter itu adalah Space Marine biasa. Yang Space Marine biasa itu mungkin ukurannya sebenarnya udah kayak kita taunya Shaquille O'Neal kali ya di NBA gitu kan. Jadi mereka sangat tinggi, sangat sangat besar karena penuh dengan otot lah kalau di istilahnya gitu kan ya. Mereka bodybuilder dengan tinggi 2,3 meter. Kebayang gak sih? Besar kayak gimana? Nah, Space Marine sendiri itu tergabung menjadi chapters ya. Mereka memiliki organisasi yang mereka sebut chapter. Di sini ada chapter organization. Ya, di sini chapternya di mana setiap chapter itu dikomandoi oleh chapter master. Nah, chapter master. Oke. Nah, kenapa begitu? Karena mereka kan sebenarnya kayak kita punya manusia punya ini ya, organisasi militer ya. Mereka memang military organization ya. Jadi semuanya tergabung dalam satu chapter. Nanti masing-masing chapter itu punya spesial ataupun spesifik uniqueness masing-masing. Ya, spesifik uniqueness masing-masing. Karena tadi ya, gene seed-nya itu tadi yang mereka punya gennya itu emang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada perbedaan. Nanti akan gua cerita perbedaannya di mana aja. Karena itu akan tergantung dari Primac-nya. Primac-nya adalah, boleh dibilang adalah supreme commander dari setiap chapter tersebut. Ya, boleh dibilang mereka adalah the firstborn, the best super soldiers yang ever made ya gitu ya, karena dibuat khusus oleh si the god of mankind yang di situnya namanya emperor di situ. Nah, si company ini si chapter ini memiliki beberapa company. Jadi company itu adalah mungkin kalau di sini kayak divisinya ataupun ininya ya, detachmentnya. Mereka itu sebenarnya terbagi dalam beberapa tadi company, di mana yang company itu yang paling tinggi itu first company, yang di mana isinya adalah veteran semua. Mereka udah biasa bertempur, udah beberapa kali bertempur, sudah banyak bertemu dengan alien threat, bertemu dengan chaos threat. Jadi mereka punya, boleh dibilang, spesialisasi menghadapi si ini ya, alien ataupun si chaos tersebut. Ya, itu kira-kira dari tempatnya Space Marine ya. Nah, mereka sendiri itu unik ya, maksudnya di tempatnya si company-company ini itu kembali lagi ke beberapa fungsi dalam pertempuran gitu ya, beberapa fungsi dalam pertempuran. Mereka sendiri punya alat-alat perang, punya ini ya, cara mereka bertempur itu unik-unik ya. Setiap chapter itu pasti punya uniknya sendiri. Jadi mereka dibilang menggunakan minis yang sama, makanya players juga suka karena bisa menggunakan minis yang sama. Tapi kita bisa menggunakan rules-nya macam-macam gitu ya. Karena modelnya sama, tapi ada perbedaan dari sisinya rule set-nya yang bisa ya bikin gameplaynya juga sendiri rasanya beda ya, gameplaynya ataupun faction uniqueness itu kita maininnya beda ya. Oke, di sini selain human ataupun super soldiers company, itu yang menarik itu si Space Marine juga punya dreadnought ya, punya dreadnought. Nah, ini kalau kalian dengar ceritanya mungkin sedikit absurd karena basically dreadnought ini adalah robot sebetulnya ya. Ini dreadnought itu robot. Ini kalau ini bentuknya ini ya, ini adalah robot. Jadi dreadnought ini memang dikendalikan oleh si Space Marine. Hanya aja bukan Space Marine yang sehat. Mereka ini, dreadnought ini diisi dengan Space Marine yang sudah boleh dibilang cacat ya, sudah kehilangan banyak organ-organ badannya ya, karena pertempuran gitu ya. Jadi istilah katanya adalah veteran-veteran perang yang sudah cacat secara fisik, tapi mereka masih boleh dibilang difungsikan untuk bertempur di Imperium ya, bertempur ya untuk mendefend ya si Imperium itu. Jadi
Kalau di istilahnya mereka pun ya mereka mati pun masih bertempur untuk Imperium. Even in death ya they still fight gitu kan. Nah, si Dreadnought ini jadinya antara yang tadi yang udah cacatnya parah atau mungkin boleh dibilang udah hampir mati ya. Tapi mereka hanya masih memiliki pikiran, masih memiliki ya, kemampuan bertempur dari sisinya ini. Mereka jadinya dimasukin ke dalam life sustaining ya self sustaining ini pot ya. Di situ mereka tetap hidup ya, tetap bertempur. Nah, tapi ya dengan kondisi fisik mereka yang luar biasa, sudah cacat gitu kan. Nah, jadi kayak dipaksa bertempur walaupun mereka sudah ini ya banyak berjasa lah ya dengan mereka bertempur cacat gitu. Nah, itu Dreadnought-nya karena ini mungkin gue juga baru dapatnya dari 40K sih ya. Oke. Nah, si tadi ya masing-masing chapter itu punya boleh dibilang adalah pilihan ataupun istilahnya itu namanya doktrin. Jadi doktrin itu cara mereka bertempur. Nah, jadi maksudnya itu kayak kalau di militer itu maksudnya si jenderal tersebut tuh punya kesenangan sendiri dalam melakukan pertempuran yang cara mereka melakukan pertempuran. Jadi istilah kata ini adalah strategi yang mereka sudah mastering ya gitu ya. Nah, di luar itu mereka sendiri juga memiliki support ataupun boleh dibilang struktur organisasinya tuh militernya agak berbeda karena ada fungsi-fungsi khusus di tempatnya si struktur tersebut yang hanya atau bukan hanya sih maksudnya lebih banyak daripada yang lainnya gitu ya. Nah, di armory-nya itu tadi ya banyak tank, banyak pilihan flyer. Nah, tapi kalau dari sisinya fungsi itu kira-kira kalau nggak salah sih mungkin 4 kali ya. Ada 4 si struktur ataupun karakternya si ini ya, yang di luarnya hanya pertempuran itu mereka punya fungsi khusus. Jadi yang pertama itu namanya disebut Techmarine. Techmarine ini sebenarnya nggak sesuatu yang unik sih, maksudnya di sini kita tahu kalau misalkan kita dalam beresin peralatan gitu kan ya, itu pasti kita punya tank, itu mesti ada yang maintain ya. Dan itu adalah sebenarnya engineer-nya ataupun teknisi-teknisinya dari si Space Marine ini. Tech Marine itu adalah engineers-nya ya. Kemudian kita juga punya si ini ya, chaplain. Nah, ini juga sesuatu yang unik karena di balik teknologi yang udah canggih banget ya, 40K itu udah di tahun 40.000. Jadi sebenarnya kalau di ceritanya tuh humankind tuh udah sangat-sangat advance, udah sangat-sangat advance. Dan chaplain itu sebenarnya tadi itu mereka itu adalah pemimpin-pemimpin spiritual yang ya intinya mereka adalah pendeta yang akan menjaga spiritualnya dari tempatnya si Space Marine ini. Ya, ini mereka memberikan semangat lah ya. Jadi si chaplain ini memang tugasnya memberikan semangat, memberikan energi untuk bertempur dan juga boleh dibilang meneruskan ya culture-nya dari masing-masing si chapter tersebut. Nah, itu chaplain di sini ada ya. Nah, ini Reclusium ini adalah si ininya ya, chaplainnya ya. Jadi mereka adalah pendeta di pertempuran, pendeta fighting priest ya di sini. Fighting priest. Nah, selain itu mereka juga punya namanya apothecary. Ya, mungkin namanya juga udah sangat menjelaskan ya. Apothecarian ataupun apothecary ini adalah dokternya dari Space Marine. Ya, selain menjaga. Nah, apothecary itu punya tugas khusus ya. Apothecary itu kayak punya tugas khusus. Karena mereka tuh sebenarnya fungsinya selain menjaga, ya maksudnya mengobati ya si Space Marine itu. Si apothecary ini sebenarnya punya tugas khusus kalau misalkan sampai ada yang Space Marine yang sudah mati, itu mereka tuh punya sesuatu yang berharga, itu namanya jinseed-nya ya. Jadinya saya juga kurang tahu, gue juga kurang tahu apa sih itu jinseed, tapi intinya itu adalah sebuah esensi yang di dalamnya Space Marine yang biasanya mereka ekstrak, mereka ambil lagi. Jadi ya mungkin kalau istilahnya kayak jantung atau something yang di organnya itu yang kita ambil supaya nanti bisa diimplant lagi di tempatnya Space Marine lain. Jadi ini caranya si Space Marine untuk menjaga ya jumlahnya itu jangan cepat habis gitu ya. Jadi karena jinseednya ini bisa mereka ekstrak supaya nanti mereka kumpulin, nanti akan ini lagi ya, maksudnya akan diinjek lagi ke Space Marine ataupun calon Space Marine yang lain ya. Nah, kemudian yang keempat itu Liberius. Nah, Liberius ini adalah sebenarnya boleh dibilang adalah wizard ataupun penyihirnya dari Space Marine. Mereka akan menggunakan namanya itu psychic powers. Dan psychic powers itu sebetulnya boleh dibilang
bukan magic gimana ya, karena semua kekuatannya itu datangnya atau istilahnya dari warp ya. Jadi dari warp itu, chaos itu yang memang mengendalikan si psychic powers ini, itu bisa tenaga itu sebenarnya bisa dipakai oleh semuanya ya, semua oleh si librarian ini. Nah, hanya aja itu ya, semakin mereka menggunakan itu, banyak yang sebenarnya boleh dibilang makin corrupted dengan si powernya si warp ini ya. Nah, ini adalah beberapa dari special functions ya di tempatnya Space Marine. Nah, selain itu kan pasti mereka juga punya tank, punya flyer, ya, punya alat-alat robot-robotnya, punya alat-alat perang lain-lainnya. Ya, di sini sekalian lihat ya. Nah, selain itu si chapternya Space Marine itu ada beberapa yang cukup dikenal ataupun boleh dibilang chapter-chapter utama ya, chapter-chapter utama dari ini ya, dari si Space Marines. Nah, karena semua ceritanya banyak berkisar dari chapter-chapter utama ini. Dan sebenarnya dari tempatnya Space Marine itu mungkin ada, saya kurang tahu ya, belasan chapter utama ini ya, chapter utamanya ada belasan. Nah, yang paling besar ataupun ceritanya poster boy-nya ya, istilah kata ini adalah apa yang di tempatnya Games Workshop selalu coba majuin ya untuk menjadi poster boy itu Ultramarines ya. Ini adalah the biggest chapter dan si Primarch-nya pun robot Guliman ini sendiri masih hidup. Jadi tadi Primarch itu tadi ya, itu adalah Supreme Commander dari masing-masing chapter. Jadi mereka adalah boleh dibilang the first gene set unik yang membedakan satu chapter dengan chapter yang lain ya. Nah, si Ultramarines ini saat ini adalah menjadi Space Marine chapter yang terbesar di Imperium ya. Dengan katanya militer yang terbaik, dengan organisasi yang the best ya. Dan beberapa kali juga sukses menghalau si aliens, menghalau si Tyranids, menghalau chaos dan lain-lain ya. Nah, jadi ceritanya memang banyak berkisar dari si Ultramarines ini ya, seperti kalian namanya juga Ultramarines ya, berarti udah the best Marines. Jadi memang di ceritanya itu banyak mengenai si Ultramarines. Mereka uniqueness-nya adalah dengan armornya yang warna biru ya, armornya warna biru. Nah, di ceritanya ini sebenarnya Ultramarines memang salah satu chapter yang hoki. Kenapa? Ya sebenarnya kan dulu di ceritanya si 40K ini memiliki pengkhianatan terbesar yang namanya Horus Heresy. Nah, ini salah satu Primarch utamanya tadi ya namanya Horus itu boleh dibilang membangkang, yaitu mereka mengkhianati dan menyerang kembali ke Imperium gitu kan. Nah, di Horus Heresy itu si Guliman tuh sebenarnya lagi sibuk sih bertempur di ini ya, di daerah lainnya galaksi, dan akhirnya mereka si Guliman ini terlambat ke Terra, ke bumi lah, Terra is Earth kan. Dan itu akhirnya ya karena terlambat tempurannya udah selesai. Nah, tapi si Gulimannya jadinya nggak ikut dalam tempuran besar. Padahal tempuran besar itu Terra itu banyak Primarch yang loyalis itu mati ya karena mempertahankan si Emperor itu. Nah, dari beberapa Primarch tadi, Primarch yang paling utama ini ceritanya adalah yang paling ikonik si Sanguinius. Jadi ini adalah si chapternya si Blood Angels ya, chapter Blood Angels. Dan dari tempatnya si ini Blood Angels ini, Sanguinius ini boleh dibilang adalah Primarch yang paling cantik. Kenapa? Cowok ya maksudnya, tapi yang maksudnya cantik kenapa? Ini dia adalah angel sebetulnya, betul-betul angel, karena si Sanguinius punya wings, punya sayap ya, punya sayap, dan dia punya fisiknya itu kalau diceritainnya tuh flawless, jadi seperti guts dengan ini otot besar, tapi istilah kata dia punya kulitnya tuh mengkilat dan bersih gitu kan. Jadi it's like a good angel, like a magnificent angel ya di sini. Nah, tapi ceritanya juga salah satu yang paling tragis. Kenapa? Karena ya dia lagi saat mempertahankan si Terra itu di Horus Heresy, dia sendiri bertempur dengan Horus dan akhirnya mati gitu ya. Dan yang menariknya lagi dari Blood Angels itu mereka punya float gene seed. Jadi float gene seed itu maksudnya mereka punya genetiknya itu karena ada istilah kata kalau di sini trauma ya, trauma dari si Sanguiniusnya sendiri yang kalah dan mati di dalam pertempuran itu. Mereka tuh punya Black Rage, jadi mereka punya Raptors yang dimana si petarung-petarungnya ataupun si Space Marine-nya ini itu bisa menjadi bloodlust ya, maksudnya mereka boleh bertempur lebih kuat dari biasanya, tapi semakin mereka bertempur itu makin mereka masuk ke dalam insanity ya, maksudnya di sini mereka sendiri udah nggak bisa ini membedakan lagi ya namanya lawan ya gitu ya.
Jadinya yang pasti mereka hanya mencari pertempuran. Ya, itu ceritanya mereka akan menjadi ini ya, insane dan hanya akan bertempur ya, bertarung ya. Dan mereka senang melakukannya di pertarungan itu ya. Jadi mereka akan menjadi Dead Company kalau misalkan mereka sudah masuk ke dalam Black Rage tadi ya. Ya, Black Company. Nah, kemudian ada Dark Angels. Ya, Dark Angels ini adalah First Legion ataupun dari ceritanya adalah ya chapter pertama yang melayani si Emperor ya, dan mereka ini punya Primarch saat ini udah hidup lagi, sempat ya hilang kali ya istilahnya, si Lion ya, namanya Lion ya, Lion L. Johnson ya. Nah, dari tempatnya si Dark Angels ini sebagai First Legion ini sendiri, kalau kita bicara ceritanya tuh mereka memiliki rahasia ya, dan rahasianya itu banyak. Jadi misterius nih. Dark Angels ini adalah Space Marine yang misterius. Oke, Space Wolf. Nah, ini Primarch-nya namanya Leman Russ. Jadi Space Wolf ini adalah sebenarnya chapter yang bengis ya. Maksudnya mereka adalah mungkin dekat dengan, mereka punya iconic animalnya itu dengan wolves ya, dengan serigala. Jadi mereka memiliki kebengisan ataupun cunningnya dari si serigala ya dalam bertempur. Nah, jadi mereka sendiri boleh dibilang tribal. Mereka kayak wolf pack gitu ya, karena mereka mereka punya doktrin itu bertempur dengan ini ya, dengan si serigala mereka. Bahkan ini unitnya ada yang unik adalah mereka bisa mengendarai serigala besar ya, bertempur. Jadi ukurannya tuh bukan serigala kayak di dunia ya, maksudnya serigalanya tuh gede banget, karena Space Marine itu gede banget, dan si serigalanya itu bisa ditunggangin oleh si Space Marine ini. Bayangkan berapa gede. Oke. Kemudian ada White Scars. Ya, White Scars ini kalau secara estetik itu masuknya ke kayak Mongol ya, Mongolian super soldiers ya, Mongolian. Jadi mereka memang doktrinnya juga banyak mengendarai motor sih, bukannya kuda ya. Bukannya kuda. Kalau tadi Space Wolf itu pakainya serigala, ini masih motor ya. Jadi mereka adalah riders, dan mereka punya doktrin memang semuanya adalah bertempur serangan-serangan cepat ya, serangan-serangan cepat selayaknya ke Mongol ya. Nah, Raven Guard. Kalau tadi adalah doktrinnya adalah pertempuran dengan mengendarai ya. Si Raven Guard itu doktrinnya adalah gerilya. Ini mungkin kita banyak banget tahu karena di ceritanya kita, historinya kita juga banyak perang gerilya ya. Jadi mereka banyak infiltrasi, pasukan-pasukannya bisa masuk lebih dalam ke musuh punya teritori, dan akhirnya baru mulai melakukan serangan-serangan dari dalam. Nah, jadi si ininya Primarch-nya namanya Corax ya, Corax. Dan mereka sebenarnya kalau di estetik mereka black armor ya. Hanya aja nanti list-listnya di mereka punya shoulder pad itu yang menunjukkan mereka tim yang mana ya. Nah, kemudian ada Salamanders. Nah, Salamanders ini kalau di istilahnya mungkin pyromancer. Jadi mereka itu paling suka bermain dengan api. ya Salamanders ini ya, reptil yang kalau di ceritanya tuh bisa mengeluarkan api. Jadi makanya adalah chapter yang makanya warnanya hijau dan suka menggunakan senjata-senjata jarak dekat yang basisnya ataupun ininya dengan menggunakan api. Ya. Nah, kemudian kita punya Imperial Fist. Nah, kalau tadi kalau misalkan mereka Salamanders main api, tadi ya si Raven Guard gerilya, Imperial Fist ini paling jago adalah jago kandang. Kenapa jago kandang? Karena mereka punya doktrin adalah defensive doctrine. Jadi di mana sebenarnya si Imperial Fist itu cara tempurnya itu mereka akan akan grouping di belakang ya, ataupun bertahan di belakangnya Bastion untuk ya mengurangi jumlahnya si lawan dulu ya, sebelum mereka akhirnya jalan masuk menyerang ke tempatnya si lawan. Jadi cara mereka adalah mereka menggunakan alat-alat ataupun media tempur yang kayak alat-alat perang ya, maksudnya roket-roket dulu, serangan-serangan roket dulu, artileri dulu sebelum akhirnya infanterinya masuk ya. Ini adalah dimana mereka paling bagus untuk melakukan defense ya. Banyak banget di cerita-ceritanya novelnya si 40K itu Imperialis memang yang selalu melakukan defensif terhadap serangan-serangan yang paling besar di dalam dunia 40K ya. Kemudian
kita punya Black Templars. Black Templars, ya kalau dengan ceritanya ya ini namanya juga Black Templars, The Templars. Jadi ini adalah Crusaders dari 40K. Ya, jadi mereka besitu banyak chaplain, ya banyak pendeta-pendeta, dan mereka tugasnya adalah mencari corruption ataupun ya tadi ya chaos corruption. Ya. Nah, Iron Hands. Kalau Iron Hands ini adalah factionnya ataupun Space Marine dengan Bionics ataupun Cyborg ya terbesar di ininya di dalam lore-nya ya. Jadi mereka sangat percaya akan kalau tadi kan kalau ini banyak kayak kepercayaan ya, Templars itu kepercayaan ya. Kalau si Iron Hands itu lebih percaya sama mesin ya. Jadi mereka itu banyak alat-alat perang ya. Ya, mesin-mesin. Jadi mereka punya doktrin itu banyak menggunakan tank, banyak menggunakan robot, menggunakan vehicles untuk melakukan serangan ataupun ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya mereka lebih percaya akan besi, steel, and armor ya. Makanya di sini adalah banyak tech marine-nya, banyak engineer-nya. Ya. Dan kita punya Death Watch. Death Watch ini adalah faction ataupun Space Marine yang campur-campur. Jadi ini mereka buat mirip sih seperti mercenaries di ini ya, di dalam military. Karena mereka multi chapter itu bisa terima. Mereka bisa masuk ke dalam chapternya si Death Watch. Jadi veteran-veteran ataupun para Space Marine itu bisa bergabung ke dalam Death Watch dan mereka sendiri bertempur dengan caranya si masing-masing si chapter itu. Jadi mereka saling melengkapi si ini ya lawan musuh gitu. Jadi maksudnya masing-masing Space Marine kan tadi kan doktrinnya beda-beda ya. Mereka ada yang khusus dalam infiltrasi kayak seperti si Raven Guard. Kemudian juga ada yang suka dengan api kayak Salamanders ya. Ada yang jago ini ya dengan mesin ya si Iron Hands tadi. Nah, ini semuanya boleh dibilang ada di Death Watch ya. Ada di Death Watch. Beragam banget ya. Tapi mereka punya tugas khusus lawan alien yang makanya mereka punya pengalaman tuh sangat berguna. Dan walaupun di tengah yang chapter yang beragam itu banyak konflik ya. Nah, Death Watch itu boleh dibilang chapter yang salah satunya yang paling banyak konflik internal. Karena ya tadi gado-gado ya. Timnya gado-gado. Ini kalau di movies kita mungkin tahunya tuh Expendables. Bayangin ya kayak kan mercenaries kayak Expendables itu beda-beda orang dengan beda-beda cara bertarung ya. Itu ini mirip lah dengan Death Watch. Ya, mirip dengan Death Watch. Nah, uniknya sih adalah mereka dengan skillnya masing-masing. Itu kan mereka kan boleh dibilang master dari skillnya masing-masing. Dari master dari skillnya masing-masing itu, si anggotanya Death Watch itu kayak anggotanya di Expendables. Mereka jadi saling hormat terhadap skillnya masing-masing. Karena mereka sangat jago di doktrin ataupun cara bertempurnya mereka masing-masing. Ya. Jadi, ya mirip sih dengan benar-benar mirip Expendables. Kalau saya bikin analogi itu benar-benar mirip Expendables. Oke. Nah, dari sini kita juga baru akan diceritain mengenai successor chapters. Ya, successor chapters ini tadi ya, chapter itu nggak baku, hanya ada tadi ya beberapa belas si chapter tadi. Tapi chapter itu bisa berkembang, tapi setelah berkembang cukup besar untuk menjaga organisasinya itu akan dibuat chapter-chapter yang lebih kecil. Ya, chapter-chapter yang lebih kecil ataupun namanya turunan, chapter-chapter turunan. Ya. Di sini adalah cerita-cerita mengenai chapter-chapter turunan ya. Nah, salah satu yang paling besar sebenarnya Crimson Fist. Tadinya paling besar, tapi kalau kita bicara lore-nya, ini Crimson Fist itu udah hampir habis karena mereka kalau nggak salah lawan Orc ya, itu serangannya sangat besar. Nah, akhirnya mereka tinggal sisanya sedikit banget sih dalam mencoba menghalau si invasion terbesarnya tadi. Ya, jadi saat ini memang jumlahnya dikit. Tapi ini secara cerita mungkin masih masuk dalam chapter-chapter utama tadi ya, secara lore. Ya, cukup lumayan kedengeran dah di sini si Crimson Fist. Nah, di sini ada banyak ya. Banyak. Nah, yang menarik adalah kita bisa pakai chapter-chapter successor ini. Kalau kalian kurang suka sama yang namanya chapter utama punya paint scheme, ya color scheme-nya, gitu kita bisa cari referensi dari si ini ya successor chapter ya. Di sini sebenarnya menarik nih. Saya sebenarnya suka nih sama Mantis Warriors nih, hijau kuning gitu kan. Ya. Rampagers juga sebenarnya mirip sama Blood Angels, dan Red Talons juga mungkin mirip sama Blood Angels, merah putih, merah hitam. Ya. Nah, ini adalah chapter yang unknown lineage, maksudnya Ginshirnya tuh masih
ya belum bisa ditelusuri sih. Mereka itu jinsitnya dari tadi kan chapter-chapter utama itu boleh dibilang nurunin jinsitnya ya. Jinsitnya itu yang menentukan juga doktrin-doktrinnya ataupun uniqueness-nya dari masing-masing ini. Jadi kayak si Blood Angels, semua turunannya pun punya ini ya, punya Raptors, punya Black Rage. Mereka bisa jadi insane juga saat mereka melakukan bertempur di tengah medan perang. Ya. Di sini ada Unknown Lineage. Nah, yang menarik adalah si chapter-chapter ini apakah berhenti hanya sampai chapter yang disampaikan oleh si Games Workshop? Nah, ini dia. Jawabannya enggak. Karena ini adalah imajinasi ya. Maksudnya ini adalah science fiction ya namanya. Itu players itu bisa kayak homebrew sendiri sih. Homebrew sendiri lore-nya ataupun chapter mereka sendiri ya. Jadi kita bisa bangun sendiri, oh kita mau punya cerita si chapter kita ini yang baru ini yang do it yourself lah kalau di sini ini. DIY chapter itu turunan dari chapter mana. Kemudian juga doktrinnya, cara bertempurnya itu seperti apa, color scheme-nya apa. Ya, itu banyak yang bisa bikin ceritanya sendiri. Bahkan mungkin beberapa dari yang tadi yang di dalam sini yang disampaikan di buku ini, kodeks ini itu adalah homebrew chapter yang tadinya hanya fans punya made tapi cukup bagus akhirnya diangkat menjadi menjadi chapter di ceritanya di dalam buku ini. Nah, Indonesia sendiri punya nggak? Ada nggak pernah bikin chapternya? Jawabannya ada. Fansnya Indonesia ternyata unik sih. Ternyata mereka sendiri udah pernah bikin si chapternya 40K ini. Nah, yang sejauh yang saya tahu itu ada dua chapter yang homebrew-nya Indonesia. Nah nanti kita bisa lihat ya di sini kita bisa lihat ya ada si Garuda Legion yaitu mungkin seperti namanya ya Garuda Legion ya, berarti warnanya itu udah sangat Indonesia banget, merah putih. Dan yang kedua adalah namanya Storm Zealot. Nah, Storm Zealot ini gue agak tahu kenapa, karena lagi saat chapter itu dibuat itu yang buat namanya teman kita namanya Mike gitu ya. Itu dia benar-benar berusaha membuat 1000, satu chapter kan 1000 ya, 1000 Space Marine gitu. Nah, itu luar biasa banget sih karena company-nya dia benar-benar beli banyak dan dia benar-benar cat. Dan akhirnya dibikin homebrew chapternya dipublish dan sepertinya salah satu chapter yang sudah ditahu oleh si Games Workshop ya. Jadi sudah dapat eksistensi ya si Storm Zealot ini. Nah, nanti bisa baca sendiri aja kalau kalian coba menarik ya pengen tahu mengenai si Storm Zealot ini. Ya, tapi itu basically dua dari beberapa mungkin yang lainnya mungkin gua kurang tahu, tapi adalah homebrew ataupun chapter yang dibuat oleh orang Indonesia. Ya. Oke, nah lanjut kita punya showcase. Nah, ini kita punya kesenangan akan minis ataupun inner geekiness kita. Itu pasti akan senang banget sama showcase ya. Jadi ini adalah bagian yang mana kita dari buku yang kita bisa lihat foto-foto ya, gambar-gambar mengenai Space Marine ya. Jadi ini parade minis ya. Dan seperti kalian lihat ini adalah minis-minis yang dicat dengan baik di Games Workshop EV Metal, namanya mereka punya tim itu EV Metal Team ya. Itu mungkin referensi kita juga dalam melakukan ngecat si arminya ini ya, Space Marine ini. Nah, yang menarik adalah kalau kalian lihat di sini sebenarnya foto-fotonya itu high resolution ya. Printnya pun sangat-sangat tajam. Jadi ini buku emang bukannya low quality. Buku ini sebenarnya sangat-sangat high quality ya. Print outnya tajam ya, dan kelihatan banget bahwa foto-fotonya pun yang foto-foto yang tajam ya. Jadi minisnya tuh keren banget. Jadi kita bisa lihat di sini ada poster boy-nya ya. Poster boy-nya itu kan Ultramarines. Ikoniknya adalah color scheme-nya adalah biru ya. Di sini banyak banget foto-foto dari Ultramarines karena ya memang ini poster boy-nya ya. Namanya juga udah Ultramarines ya. Doh. Ini bisa dilihat ya, dia ada tank-tanknya ya, robot-robotnya ini namanya Dreadnought-nya. Jadi dalamnya itu tadi ya ada si sarcophagus ataupun Space Marine yang sudah hampir mati ya. Ini Terminators, ini adalah the big suit yang lebih tebal daripada armor-armornya standarnya Space Marine. Nah, di luar itu kita akan bisa melihat juga beberapa chapter lain
warna-warnanya si Dark Angels dengan hijau tuanya, ya, hijau tua. Kemudian Blood Angels merah kuning. Ini adalah chapter-chapter utamanya ya. Dia selain si paradenya si Ultramarines ya, kita bisa melihat color scheme yang lain, ya. Dark Angels, kemudian Space Wolf abu-abu kuning, abu-abu terang kuning. Kemudian Black Templars ya, ya warnanya hitam dan putih. Ya. Kemudian Imperial Fist ya, Master of Defensive ya, Defensive Warfare ya, warnanya tuh kuning ya, kuningnya pun kuning sedikit coklat ya, agak tua ya. Tapi ini kalau ngecatnya susah sekali. Ngecat kuning itu susah sekali. Ini kalau di istilah kita, kalau sesama hobis 40K itu ya, Space Marine itu hanya ya masochis kali ya, yang benar-benar mau nggak mau bikin chapter Imperial Fist yang kuning, karena itu bikin sticky sama warna kuning itu bikin tebel, sama bikin warnanya itu rata itu susah sekali. Itu butuh beberapa kali layer cat ya. Kuning itu paling susah. Nah, kemudian ada Iron Hands, masih hitam juga, hitam putih juga Iron Hands ya. Yang tadi yang sangat percaya akan metal, akan tank ya, doktrin-doktrinnya. Nah, Salamanders, wah, intinya main api, Pyromancer ya. Jadi banyak pakai flamer, banyak pakai melta. Melta sendiri sebenarnya itu adalah fokus kayak high focus ini ya, senjata high focus dengan hitnya yang sangat kecil dan fokus, jadi bisa melelehkan apapun ya. White Scars, nah ini kalian lihat ya, ini full of ini motor, dan juga doktrinnya tuh banyak menggunakan alat-alat perang ataupun tools-toolsnya itu yang sangat cepat, jadi kayak flyer cepat gitu ya, speeder ya. Ini si White Scars. Nah, Raven Guard, jadi Master of Guerrilla Infiltrating Warfare ya. Mereka ini, jadi ini Dreadnought yang ini bukan Dreadnought yang biasa, ini Dreadnoughtnya dikendalikannya masih oleh Space Marine. Jadi ini bukannya yang Space Marine yang udah hampir mati ya, tapi ini adalah Space Marine yang mengendarai. Jadi ini benar-benar kayak mengendarai robot sih kalau yang Invictor Warsuit, makanya disebut Warsuit bukannya Dreadnought sih. Oke, nah ini adalah full 2-page art ya dari si Ultramarines menghadang invasinya Tyranids ya. Ini memang core-nya dari yang di starternya Leviathan 10 edition ya, Tyranids against Ultramarines ya. Oke, jadi ini gambarnya menarik banget karena ini banyak banget ya. Kalian lihat di sini, bisa lihat ini adalah Ultramarines. Mungkin secara poin dalam bukunya ini sekitar 4.000 kali ya, 4.000 ya, 4.000 poin. Jadi ini banyak banget dan kelihatan keren sekali ya. Karena kalau misalkan kita bisa jadiin pajangan, wow. Gue sendiri lagi dalam proses membuat Space Marine. Jadi kemarin sebenarnya gue udah punya lama Space Marine, tapi itu ya dulu kan dia ada perubahan dari Firstborn menjadi Primaries, dan sebenarnya lagi saat itu terjadi saya kurang happy sih dengan si Games Workshop, karena ya jadinya miniatur kita, jadi kita tahu itu akan akan hilang ya. Gua akan cerita lagi mengenai apa aja yang hilang nanti ya, tapi kira-kira miniatur kita tuh jadi kelihatan kecil karena model-model yang baru itu Primaris itu lebih tinggi dan lebih besar. Tapi ya lagi sedang build ulang lagi, karena kali ini gue mau fokusnya di lebih ke tank-tanknya. Keren banget kalau kita bisa jadiin itu display ya, mereka jadiin itu pajangan di rumah ya. Nanti kalau misalkan ada progress, gue akan cerita kali ya, gue akan coba showcase koleksi-koleksinya gue ya di 40K ini. Nah, jadi yang memang ini si buku ini itu akan gue ceritain, karena itu bilang tadi ya, itu dalam dua video. Nah, video selanjutnya tuh kita akan bicara mengenai rules-nya, kemudian juga datasheet-nya, faction army-nya ya, itu gameplaynya gimana ya. Gua emang sengaja, karena itu kita pengen fokusin si video ini untuk ke new players ataupun newcomers di Warhammer 40K. Jadi kalau kalian pengen tahu, ada teman-teman yang pengen tahu mengenai Space Marine, itu mungkin bisa ceritain ataupun bisa kasih share video ini kepada mereka ya. Jadi ini mungkin saya punya sharing. Jadi ini karena tadi ya saya mungkin sedikit
umum mengenai si Space Marine ini ya. Nah, nanti kita baru akan lihat rule setnya apa sih, apa yang berubah di Codex Space Marine ini. Nah, dari sisinya lore tadi dan showcase-nya tadi itu baru menghabisin tuh baru sepertiga dari buku. Jadi ini banyak banget memang. Tadi 2/3 lagi ini adalah si ini ya datasheet-nya si Space Marine ya, dan juga rules-nya ya. Jadi si Games Workshop ini sebenarnya sudah memotong tadi ya. Gua ada cerita bahwa ini ada jumlah datasheet yang sudah banyak dipotong. Tadi kan datasheetnya tadi ada 120-an ya, makanya tebal banget. Ini aja dipotong, dari 120-an ya datasheet itu dipotong menjadi sekitar 90-an ya. Oke, kira-kira ini adalah bagian pertama dari si Space Marine buku ini ya. Nah, nanti pada video kedua gue akan cerita pendapat gue ataupun si Space Marine ini itu bisa melakukannya apa aja secara rulesetnya ataupun detachment barunya itu apa aja yang kita bisa gunakan dalam game. Nah, itu nanti di bagian video kedua. Nah, gue harap nanti kalian bisa ikutin lagi ya video kedua gue. Dan untuk kalian yang sudah membaca atau sudah mengikuti video ini, thank you. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Jadi gue kan emang sengaja dedicate channel ini untuk kita punya hobi, ya kita punya kesenangan. Dan gue harap juga bisa diikuti dan bisa menjadi cerita bersama kita ya. Akan hobi yang kita suka bersama-sama ini. Oke, thank you. See you guys later.